salam dan bahagia. Shalom, salam jumpa. Bertemu lagi dengan saya, Windy Makaraung, CGP Angkatan 8 Kota Manado dari SMP Kristen Ebenezer 1 Manado. Kali ini saya akan membahas tugas koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Oke, apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Yuk kita bahas. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Jadi, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran untuk mendukung semua murid di kelas kita. Ya, setiap anak adalah unik. Mereka punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, begitu pula dengan minat, gaya belajar, kebiasaan, pola pikir, kemampuan literasi, dan lainnya. Pasti berbeda. Disinilah guru dituntut untuk memenuhi kebutuhan belajar murid agar mereka merasa nyaman saat belajar. Lalu bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus memahami tujuan pembelajaran, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, melakukan manajemen kelas yang efektif, dan melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut, yaitu kesiapan belajar murid atau readiness, kemudian minat murid, dan yang terakhir adalah profil belajar dari murid itu sendiri. Kita masuk yang pertama, kesiapan belajar murid, di mana mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui di mana murid belajar. Kemudian minat murid. Minat setiap anak pasti berbeda-beda. Minat adalah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam pembelajaran. Sedangkan profil belajar murid terdiri atas lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk. Adapun kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut. Guru dapat mengamati perilaku murid, dapat mengidentifikasikan pengetahuan awal, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran, berbicara dengan guru murid sebelumnya, membaca raport murid di kelas sebelumnya, dan menggunakan berbagai penelitian formatif dan diagnostik awal untuk siswa tersebut. Strategi untuk mendiferensiasikan pembelajaran dibagi atas 3, diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Diferensiasi konten itu berkaitan dengan apa yang kita ajarkan, seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Dan diferensiasi proses itu merupakan kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid itu sendiri. Dan diferensiasi produk merupakan bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan dan memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan dan pengembangan apa yang telah dipelajari oleh murid. Adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain? Nah, untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran-pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid.
Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Ya, demikian pemaparan saya modul 2.1. Terima kasih, salam dan bahagia, sampai jumpa kembali.